motor CB pertama kali diimpor oleh PT Federal Motor selaku pemegang Honda pada saat itu di tahun 1971 dengan kode Honda K1. PT Federal Motor sendiri baru berdiri pada 11 Juni 1971. Kehadiran Honda CB 100 K1 ini meneruskan perjalanan para pendahulunya seperti Honda S90Z dengan tampilan yang lebih baik, tenaga yang lebih mumpuni, serta posisi berkendara yang pastinya lebih nyaman. Honda CB yang dipasarkan di Indonesia kala itu tidak hanya bermesin 100 cc saja, ada juga mesin 125 hingga 200 cc. Berikut jejak perjalanan Honda CB di Indonesia. Honda CB100 tahun 1971 ini memiliki kode CB100K1. Honda CB100 ini tersedia dalam 3 varian warna, yaitu Crystal Blue Metallic, Candy Ruby Red, dan Candy Gold. Warna dari tangki CB100 ini dibuat sama dengan tutup shock breaker depan bagian atas, tutup shock breaker belakang, dan batok lampu depan. Spakbor depan belakang dan knalpot memakai warna chrome, dan setengah bagian bawah dari tangki berwarna putih. Terdapat emblem CB100 pada tutup aki bagian kiri dan kanan. Kapasitas mesin sendiri memiliki mesin 99 cc, 4 langkah 1 silinder, dengan tenaga maksimal sebesar 11,5 HP di putaran mesin 5000 rpm. Top speednya mencapai 110 km per jam. Pengapian masih menggunakan platina. Kemudian pendingin mesin masih menggunakan pendingin udara dan memiliki transmisi 5 percepatan. Kapasitas tangki cukup besar pada CB100 ini, yakni sebesar 10 liter. Honda CB100 ini menggunakan kode K2 atau lebih dikenal masyarakat dengan nama CB Glatik. Motor ini diproduksi dari tahun 1972 hingga 1975. Perbedaan versi ini dari versi sebelumnya adalah warna cat tangki dan emblem CB100 yang diperbesar dan berada di tengah. Dari segi mesin tidak ada perubahan, tapi keunikan dari CB ini yaitu model tangki bensinnya, yang mana tutup tangki berada di bagian atas sebelah kanan. Karena masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, maka tenaga yang dihasilkan pun tidak ada perubahan. Di tahun ini, Honda CB100 menggunakan kode K3. Perubahannya tidak terlalu signifikan. Hanya pada bagian tangki sudah tidak ada emblem sayap, ciri khas pabrikan Honda. Emblem pada tangki sekarang hanya terdapat tulisan Honda saja. Kemudian terdapat sebuah besi penyangga pada bagian atas lampu belakang yang dapat digunakan untuk menjepit suatu barang saat bepergian. Dari segi performa, CB100K3 ini masih sama seperti pendahulunya. Dengan tenaga yang dihasilkan pun sama persis. Motor ini diproduksi dari tahun 1976 hingga tahun 1981. CB ini memiliki kode CB100K5 yang diproduksi dari tahun 1981 hingga 1985. Perubahan mencolok ada pada bagian knalpot yang terlihat lebih sporty, di mana pada generasi sebelumnya model knalpot masih terlihat klasik, yaitu masih berbentuk lurus saja. Pada generasi ini, model knalpot memiliki model yang sudah sedikit naik ke atas. Bagian tutup aki di bawah jok pun terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Tetapi emblem ciri khas CB100 masih tetap dipertahankan. Dari segi mesin masih tetap sama, yaitu menggunakan mesin 99 cc 4 langkah dengan transmisi 5 percepatan. Honda CB100N ini
dirilis tahun 1982. Banyak perubahan pada generasi ini. Pada bagian bentuk tangki dan bodi bagian samping terlihat lebih besar dari sebelumnya. Pada bodi samping tutup aki terdapat emblem dengan tulisan CB100N. Honda mengganti rem depan yang sebelumnya masih menggunakan tromol diganti dengan lebih modern, yakni menggunakan rem model cakram. Tak ada perubahan dari segi mesin. Pengapian pun masih menggunakan platina. Sekilas, generasi Honda CB ini terlihat mirip dengan Honda GL. Setelah meluncurkan Honda CB100, PT Federal Motor merilis Honda CB125 dengan penampilan yang sama dengan CB100. Khusus untuk Indonesia, PT Federal Motor hanya merakit tipe yang bermesin silinder tunggal, dengan alasan harga yang lebih terjangkau dan perawatan yang lebih mudah. Tidak mengherankan pada dekade 70-an, Honda CB125 menjadi favorit biker di Indonesia karena power mesin yang termasuk tangguh, mudah dalam melahap tanjakan, diiringi dengan konsumsi bensin yang hampir sama iritnya dengan CB100, dengan transmisi 5 percepatan, memiliki tenaga maksimal sebesar 17 HP, di putaran mesin 11.500 rpm. Karena memiliki mesin yang lebih besar dari CB100, maka otomatis berat motor ini lebih berat, yaitu sebesar 114 kg. Jauh lebih berat dari CB100 yang hanya memiliki berat 92 kg. Motor ini dipasarkan dari tahun 1971 hingga 1984. Ada sumber yang menyatakan bahwa tipe CB175 keluar tahun 1969. Tetapi ada pula sumber yang menyatakan bahwa tipe CB175 keluar tahun 1971. Mesin dengan kapasitas lebih besar ternyata kurang diminati para biker pada masa itu, karena selain harga yang lebih mahal, juga perawatan yang lebih susah. Berbeda dengan Honda CB100 dan CB125, motor CB175 ini menggunakan mesin bersilinder ganda. Karena memiliki mesin yang besar, Honda CB175 memiliki tenaga yang besar. Honda CB175 memiliki tenaga sebesar 20 HP di putaran mesin 10.000 rpm dengan top speed mencapai 130 km per jam. Honda CB175 tidak begitu sukses di Indonesia karena kurang minat masyarakat pada motor ini pada saat itu. Pada tahun 1972, PT Federal Motor juga mendatangkan generasi CB dengan kapasitas mesin yang lebih besar, yakni Honda CB200. Untuk model yang satu ini memiliki desain bodi yang jauh lebih kekar, dengan ukuran tangki yang lebih besar dan mampu menampung 11 liter bensin, sehingga mampu menjelajahi perjalanan yang lebih jauh. Tenaga yang lebih besar mampu mengangkat beban berat, mulai menarik perhatian para biker di Indonesia. Harga jual yang termasuk mahal pada saat itu membuat penjualannya tidak mampu menyamai penjualan Honda CB100 dan CB125. Itulah sejarah Honda CB klasik di Indonesia. Motor ini sekarang menjadi incaran para kolektor. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon diberi saran di kolom komentar. Sampai jumpa.